Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Halim dari Universitas Yadsin Madani, Prodi Bisnis Digital kelas C Malam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan judul Aspek Manajemen dalam Berwirausaha. Di dalam melakukan manajemen dalam berwirausaha, pasti tidak luput dengan yang namanya kita melakukan sebuah organisasi. Kita harus bergabung di dalam organisasi untuk melakukan manajemen tersebut. Karena tidak mungkin sebuah manajemen, sebuah sistem berjalan dengan satu orang. Tidak bisa dijalankan oleh satu orang. Maka harus atau butuh dengan yang namanya kelompok atau organisasi. Nah, di sini ada pemahaman organisasi dan manajemen. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu sekumpulan individu-individu yang mempunyai tujuan, sasaran, dan target yang harus dicapai. Jadi, sebuah organisasi pasti dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan. Tidak mungkin hanya sekonyong-konyong organisasi tersebut dibentuk tapi tidak mempunyai tujuan yang harus dicapai. Pasti mempunyai tujuan yang harus dicapai. Adapun menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Stephen P. Robbins tahun 1993, ia berpendapat bahwa organisasi adalah unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dikoordinasikan untuk mencapai sejumlah tujuan. Yang kedua, ada menurut Edgar H. Stein tahun 1991. Ia berpendapat bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi, serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Jadi kesimpulan dari pengertian organisasi adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dimana mereka itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai. Dengan apa? Dengan pembagian tugas, dengan pembagian fungsi-fungsi masing-masing. Itu kesimpulan dari pengertian organisasi. Adapun agar kita mencapai tujuan, sasaran, dan target dengan efektif dan efisien, maka dibutuhkan dengan yang namanya fungsi manajemen. Nah, apa itu manajemen? Di sini ada pengertiannya, yaitu manajemen adalah proses kegiatan dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi manajemen itu adalah sistem yang dibuat oleh sebuah organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah dibentuk oleh sebuah organisasi tersebut. Nah, untuk mengukur prestasi kerja atau performance manajemen adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, apa itu efektivitas? Efektivitas adalah merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Adapun efisiensi itu apa? Yaitu adalah kemampuan untuk melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Jadi apabila kita bisa atau memiliki kemampuan mengerjakan, melaksanakan atau menyelesaikan sebuah tugas, sebuah situasi dengan benar, maka itu disebut dengan yang namanya efisiensi. Adapun kesimpulan dari pengertian manajemen tersebut yaitu adalah manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia, dan biasanya di dalam pengertian manajemen itu terkandung adanya nilai-nilai tujuan tertentu yang harus dicapai oleh orang-orang yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam mencapai tujuan, manajer menggunakan metode 5M, yaitu yang pertama man. Apa itu man? Yaitu adalah manusia. Siapa manusia itu? Adalah elemen yang paling penting di dalam berjalannya sebuah organisasi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan, mereka yang mengambil keputusan, dan mereka yang mengoperasikan perorganisasian tersebut.
Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kaitan yang berhubungan dengan manusia adalah yang pertama adalah kualitas dan pengetahuan. Yang kedua yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Yang ketiga kinerja dan teamwork. Itu yang perlu dipertimbangkan dalam kaitan yang berhubungan dengan manusia. Adapun yang nomor dua yaitu adalah money. Money ini adalah uang, yaitu dimana ini sumber daya yang paling penting di dalam sebuah organisasi, karena dengan ini uang bisa digunakan untuk membeli bahan baku atau peralatan, bisa untuk membayar upah atau gaji karyawan, bisa untuk melakukan investasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor tiga ada material atau bahan baku. Apa itu material? Yaitu adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk atau layanan. Adapun faktor-faktor yang dibutuhkan di dalam material atau bahan baku ini yaitu adalah yang pertama kualitas dan kuantitas, biaya dan pengadaan barang, ketersediaan dan penyimpanan barang. Itu faktor yang ada di dalam material atau bahan baku. Selanjutnya yang nomor 4 adalah metode, yaitu metode adalah suatu cara atau teknik atau proses yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk melakukan pekerjaan. Adapun faktornya berkaitan dengan apa saja, yaitu dengan efisiensi dan efektivitas, dengan keselamatan dan kuantitas, dengan inovasi dan pengembangan, perbaikan. Dan yang kelima ada yang namanya market atau pasar, yaitu adalah tempat di mana untuk menjual produk atau layanan dari organisasi tersebut. Yaitu faktornya apa aja yang berkaitan dengan market ini, dengan pasar ini, yaitu adalah permintaan dan penawaran, yaitu persaingan dan segmentasi pasar, strategi pemasaran dan penjualan dan lain sebagainya. Itu tadi 5 metode yang digunakan oleh manajer dalam mencapai tujuan. Yaitu yang pertama adalah man atau manusia, yang kedua adalah money atau uang, yang ketiga adalah material atau bahan baku, yang keempat yaitu ada metode atau metode, dan yang terakhir yang kelima yaitu ada yang namanya market atau pasar. Selanjutnya ada penetapan misi dan tujuan organisasi. Di dalam aspek manajemen, penetapan misi dan tujuan organisasi ini penting. Maka karena apa? Nanti kita bahas satu-satu. Dari pertama yaitu penetapan misi. Apa itu misi? Misi adalah suatu pernyataan umum yang abadi tentang maksud organisasi. Jadi misi ini adalah maksud dari sebuah organisasi yang dibuat oleh organisasi. Adapun misi suatu organisasi adalah maksud khas dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya, yang mengidentifikasikan ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar. Jadi dengan adanya misi itu bisa membedakan suatu organisasi yang satu dan organisasi-organisasi yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan kondisi yang akan dicapai di masa yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, pasti setiap organisasi dibentuk mempunyai sebuah tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Untuk apa? Untuk kesuksesan organisasi tersebut. Nah, di sini ada tipe-tipe tujuan, yaitu tujuan itu mempunyai 5 tipe, yaitu yang pertama tipe tujuan kemasyarakatan atau societal goals. Yaitu apa? Yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Contohnya yaitu melestarikan lingkungan, mendorong kemajuan teknologi, mengurangi kemiskinan dan lain-lain. Itu tujuan kemasyarakatan. Yang kedua selanjutnya
tujuan keluaran atau output goals, yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam bentuk produk atau layanan yang dihasilkan. Contohnya, meningkatkan volume penjualan, memperluas pangsa pasar, mengembangkan produk baru, dan lain-lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu ada tujuan sistem atau system goals, yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi terkait dengan cara kerja sistem internalnya. Contohnya mana? Yaitu meningkatkan efisiensi operasi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu ada tujuan produk atau product goals, yaitu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi terkait dengan karakteristik dan manfaat produknya yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Contohnya, meningkatkan daya tahan produk yang kemarin misalkan dibuat hanya bertahan di dalam waktu 1 bulan, ditingkatkan menjadi 2 bulan daya tahan produk tersebut, dan seterusnya. Yaitu apalagi contohnya, ada lagi meningkatkan nilai estetika produk, menambah fitur baru, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu ada tujuan turunan. Itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sebagai hasil dari pencapaian tujuan lain. Contohnya meningkatkan profitabilitas, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan citra merek, dan lain-lain. Selanjutnya, selain tujuan, setiap organisasi pasti mempunyai yang namanya struktur organisasi. Nah, di sini struktur organisasi atau desain organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Yang pertama, ada faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah sebagai berikut, yaitu strategi organisasi dibuat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, teknologi yang digunakan, anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, dan ukuran organisasi. Itu faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur struktur organisasi terdiri atas apa saja, yaitu terdiri atas spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, ukuran satuan kerja, menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada bagan organisasi. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama, yaitu pembagian kerja, manajer dan bawahan atau rantai perintah, tipe pekerjaan yang dilaksanakan, yang keempat pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, yang kelima tingkatan manajemen. Nah, adapun di sini gambar rantai pemerintah, yaitu yang di paling atas ada direktur, di bawah direktur ada wakil direktur, di bawahnya lagi ada manajer divisi, di bawahnya lagi ada manajer departemen, selanjutnya ada kepala penyelia atau superintendent, di bawahnya lagi ada karyawan yang di paling rendah. Nah, yang nomor 4 ada bentuk-bentuk bagan organisasi. Menurut Henry G. Hodges mengemukakan 4 bentuk bagan organisasi, yaitu bentuk pertama, bentuk piramid. Bentuk piramid adalah bagan organisasi yang paling umum. Posisi pemimpin tertinggi berada di puncak piramida dan di bawahnya terdapat tingkatan-tingkatan yang menunjukkan hierarki dan rantai komando. Bentuk ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang jelas dan struktur yang terstruktur. Cocok untuk organisasi yang besar dan kompleks dengan banyak tingkatan hierarki. Selanjutnya yang nomor 2 ada bentuk vertikal, yaitu bentuk vertikal mirip dengan bentuk piramid namun lebih ramping dan memiliki lebih sedikit tingkatan. Bentuk ini menunjukkan struktur yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan bentuk piramida. Cocok untuk organisasi yang lebih kecil dan sederhana dengan hierarki yang lebih sedikit. Yang ketiga ada bentuk horizontal. Bentuk horizontal menunjukkan struktur organisasi yang lebih datar dan egaliter. Posisi-posisi di dalam organisasi tidak ditunjukkan secara hierarkis, tetapi lebih kepada hubungan kerjasama antar anggota
Bentuk ini menunjukkan adanya otonomi yang lebih besar bagi anggota organisasi dan mendorong komunikasi yang lebih terbuka. Bentuk ini cocok untuk organisasi yang kecil dan dinamis dengan budaya kerja yang kolaboratif. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada bentuk lingkaran. Yaitu bentuk lingkaran menunjukkan struktur organisasi yang tidak memiliki hierarki yang jelas. Semua anggota organisasi memiliki kedudukan yang sama dan saling bekerja sama. Bentuk ini menunjukkan adanya fokus pada kerja sama tim dan komunikasi yang terbuka. Nah, bentuk ini cocok untuk organisasi kecil dengan budaya kerja yang sangat kolaboratif. Jadi kesimpulannya di dalam presentasi yang saya sampaikan, bahwa dalam aspek manajemen itu ada yang namanya organisasi, yang dimana organisasi ini sangat penting untuk menjalankan manajemen tersebut, baik itu di dalam sebuah lembaga, dalam sebuah perusahaan, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya organisasi, maka manajemen di dalam sebuah lembaga, sebuah perusahaan tersebut tidak akan berjalan. Karena tidak mungkin sebuah perusahaan menjalankan sistem atau manajemen perusahaan tersebut dengan satu orang. Pasti ada yang namanya bantuan dari orang-orang sekitar, baik itu dari karyawan, dari atasan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, organisasi sangat wajib bagi kita yang ingin mendirikan perusahaan, yang ingin mendirikan lembaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi karena saya masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.